Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sakolam, berjumpa lagi di channel Sakolam Farm, channel yang membahas mengenai seputar budidaya ikan nila. Seperti yang sahabat ketahui, di Sakolam Farm memiliki dua sistem budidaya intensif. Yang pertama adalah sistem resirkulasi atau RAS, dan yang kedua adalah sistem bioflok. Sebagian sahabat bertanya kepada saya, kenapa tidak berfokus saja dengan satu sistem? Jawaban saya adalah karena saya ingin merasakan sendiri apa sih kesulitan, kemudahan, terus kekurangan dan kelebihan dari kedua sistem ini. Selain itu, saya juga membutuhkan data atas perkembangan ikan nila dari kedua sistem ini, FCR, survival rate, dan data lainnya, sehingga saat saya ingin berekspansi untuk usaha ini, saya sudah bisa menentukan sistem mana yang akan saya gunakan. Oke, sahabat Sakolam, pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada sahabat semua mengenai data pertumbuhan dan juga survival rate di kolam bioflok dan juga di kolam RAS. Mari kita lihat datanya. Baik sahabat, di sini saya akan presentasi mengenai data perkembangan ikan, khususnya berat ikan dan juga survival rate ikan pada kolam bioflok dan juga kolam RAS. Yang pertama, mengenai tingkat pertumbuhan atau berat ikan nila. Yang saya hitung di sini dalam per ekor dalam gram ya. Nah, ini grafiknya, di mana yang berwarna biru itu adalah berat ikan bioflok, sedangkan yang berwarna hijau adalah berat ikan di kolam RAS. Di Sakolam Farm sendiri, saya memiliki dua kolam dengan sistem RAS. Namun dalam perhitungan ini saya gabungkan dan diambil rata-ratanya. Pada minggu 1 dan 2, pakan yang saya berikan untuk kedua kolam, baik dari jenis pakan dan persentasenya, itu sama. Untuk jenis pakannya, itu ada PF 1000 dan persentase pakan yang saya berikan itu 1-2% dari berat ikan satu kolam. Minggu ketiga sampai dengan ke-7, itu juga saya berikan sama. Untuk persentase pemberian pakannya itu 3-4%, dan jenis pelet yang saya gunakan itu 781, baik itu -1, -2, ataupun 781 polos. Dan juga jenis pakan TA78-2. Tidak lupa, saya selalu memberikan pakan alami yaitu Wolffia dan daun pepaya Jepang pada siang hari. Dapat kita lihat, berat ikan kolam RAS dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-7 masih di atas kolam bioflok. Selanjutnya adalah tingkat kematian atau survival rate pada kolam RAS dan kolam bioflok. Pada grafik ini, yang berwarna kuning itu adalah kematian ikan di kolam bioflok, sedangkan yang berwarna hijau adalah kematian ikan di kolam RAS. Total kematian minggu 1 sampai dengan minggu ke-7 mayoritas terjadi di kolam bioflok sebanyak 15 ekor. Mayoritas kematian itu terjadi pada saat awal tebar, baik di kolam bioflok maupun di kolam sistem RAS. Pada minggu kedua, terjadi lonjakan kematian yang cukup signifikan pada kolam bioflok. Hal ini dikarenakan terjadinya mati listrik sekitar 45 menit. Pada minggu ke-6 dan ke-7, kematian di kolam RAS meningkat. Hal ini dikarenakan human error, di mana saya lupa menutup kolam dengan jaring, sehingga ada ikan yang lompat. Selain itu, dikarenakan kesibukan saya di kantor, saya lupa untuk membersihkan chamber filter yang kotor, sehingga kotoran di kolam tidak tersedot sempurna, yang menyebabkan amoniak menumpuk di dalam kolam. Dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-7, persentase kematian ikan di sistem RAS lebih kecil dibandingkan bioflok dari minggu pertama sampai dengan ke-7. Berikut saya lampirkan juga breakdown persentase survival rate dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-7 untuk semua kolam yang ada di sistem RAS ataupun bioflok. Baik, kesimpulan sementara dari perkembangan budidaya ikan nila minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7 adalah sebagai berikut. Sampai dengan minggu ke-7, pada kolam sistem RAS, laju pertumbuhan ikan lebih cepat dibandingkan kolam bioflok. Begitu juga dengan survival rate RAS, ini lebih unggul karena kematian di kolam RAS lebih kecil dibandingkan dengan kolam bioflok. Yang saya pelajari juga, ketika terjadi mati listrik, kolam bioflok itu sangat rentan karena dia tidak ada sirkulasi ya, sehingga amoniak menumpuk, oksigen menipis, ikan lemas dan akhirnya mati. Oke sahabat Sakolam, demikian data yang dapat saya sajikan mengenai pertumbuhan ikan nila dan juga survival rate-nya di sistem budidaya intensif
di kolom biovlog maupun di kolom ras. Tentu saja, data ini akan terus bergerak sampai dengan panen. Saat panen nanti, insya Allah saya akan menyajikan data ini kembali kepada sahabat semua, sehingga saya berharap data ini bisa membantu sahabat semua dalam menentukan sistem budidaya mana yang akan dipilih. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen, sehingga channel ini akan terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.